Nggak tahu ya, aku juga ya paling kadang pengen pulang gitu kan. Adalah perasaan kayak gitu, cuman ya aku Horas leh ke semua. Horas leh. Jumpa lagi di channel kita. Leh tapi. Leh Tape. Bersama Ayo ini istimewa ini. istimewa. Bintang tamu kali ini istimewa Bukan nih. tanggung-tanggung bisa melobi si apa ini. Paulus Tanggang. Iya kan? Horas Paulus. Paulus Tanggang. Ini Paulus. Masyarakat Medan khususnya pecinta bola sekarang demam. Ya. Demam karena apa? Karena itulah ada Kehadiran. kebijakan manajemen menghadirkan dua mantan pemain apa nih? Pemain berdarah Batak, Anak kita. anak kita untuk memperkuat PSMS di lanjutan Liga 2. Udah lama ditunggu-tunggu. Lama itu si Ferdinand Sinaga dan Paulus. Sitangga. Kami pun di Letape banyak di telepon. Letape mainkan dulu Paulo saja. Untung ada si Madan. Keren kita itu kan. Kasih kali sama si Madan ini memang. Jadi mungkin bisa lah kita dengar dulu cerita dari Paulo lah. Ya. Bagaimana awal karir dia di sepak bola ini sehingga bisa menjadi pemain yang punya nama beken di Indonesia ini. Dan akhirnya berlabuh ke PSMS. Iyalah, masih Paturi udah Nabi istilahnya kan. Martabi. Ya. Itu dulu program Raja Inal itu. Ya, Gubernur Raja Inal. dulu Martabi. Jadi lo kalau awal awak di apa ini tahun berapa dan mulai dari mana awak mengenal sepak bola ini kan Bola. gitu ya? Lahirnya dulu. Hah? Lahirnya dulu di mana? Lahir pertama kali Pekanbaru. Oh, lahir Pekanbaru. Pekanbaru, tapi numpang lahir aja kayak aku bilang. Mhm. Habis itu udah pindah keluarga semua ke sini. Bapak pun kerja sini ya sampai sekarang gitu kan. Tapi memang keluarga pun kayak saudara masih banyak lah di kampung Samosir Pangururan. Oh asli Pangururan, ya. Samosir, Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir. Terus pertama kali mengenal sepak bola Kalau pertama kali kenal aku ingat kali waktu final Piala Dunia 2002 itulah, Brazil sama Jerman. Ya. itu umur berapa Paulo itu? Itu masih 7 tahun. 7 tahun ya? Masih 7 tahun. Tapi kalau untuk masuk mulai SSB umur 10 lah itu, kelas 4 SD. Kelas 4 SD, masuk SSB. Iya, masuk SD. Apa yang Paulo rasakan rupanya waktu final Piala Dunia 2002 itu waktu itu? Melalui layar TV lah itu kan? Enggak, jadi itu pas kayak mau habis dari pulang kampung kalau nggak salah. Jadi memang sengaja berhenti, ya maksudnya memang orang tua pun suka kan. Ya udah berhenti nonton itu ya udah kayak ya awalnya memang cuman main-main hobi gitu aja kan. Terbesit lah waktu itu. Untuk Iya. Paulo mau jadi pemain bola ini gitu lah mungkin ya lo ya. Siapa pemain waktu itu yang awak ingat yang jadi Ronaldo botak dulu. Ronaldo Brazil. 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 2 gol kan itu. 2 gol 2-0 ya. menang. Menang 2-3-1 atau berapa? 2-0 sama Jerman ya? Finalnya sore nggak salah aku tuh ya. Agak malam itu kemarin. Iya lah, agak mau maghrib gitu. Iya, Iya. Gol Ronaldo Kan ada nobar juga lah di Ronaldo 2 gol. dan itu waktu itu. Jadi dari situlah terbesit. Iya. Beteng rupanya jadi pemain bola kan gitu ya. Jadi itu umur 7 tahun. Tahun. 7 tahun. Umur 10 awak asal lah bakal ini. Masuk SSB. Masuk SSB. Sebenarnya dari kecil gitu kan, cuman orang tua nengok masih janganlah kan, masih sayang-sayang gitu kan, masih kecil. Umur 10 kebetulan kemarin sama abang sepupu ada, ya udah masuk situ. Di mana Di Kurnia Medan dulu, lapangan masih di Marindal. lapangan Marinda, di lapangan Brigip itu ya. Lapangan Brigif. Tahu. Mas Mentraji lah ya, Mentraji ya. Kontraji. Jadi awak main di U10 tahun. Umur 10 Sempat tahun. ikut main atau sempat ikut turnamen-turnamen kecil-kecilan? Adalah di Kota Medan. Ah. Piala apa ya? Danon enggak? Danon sempat. Nah, Danon yang memang untuk anak-anak itu, Danon. Jangan pasti, Tora Ripin iya. lah itu ya, ketua Pemda PSSI. Belum, sebelumnya lagi. 2010. Iya. Sampai berapa tahun dia Pak? Lama juga sebenarnya. Ada 2 tahun. 2 tahun.
Dan saat itu semakin apa lah ya lo, makin awak rasakanlah nikmatnya jadi pemain dan rasa keinginan untuk jadi pemain itu makin besar. Iya sih. Sebelumnya sempat itu kan awalnya karena memang senang, nggak sampai mikir bisa jadi profesi kan. Karena kebetulan masih anak-anak belum mikir kemana, masih SD gitu kan, SMP. Penting main dulu Iya, lah, penting main aja dulu ya. Main dulu ya. Itu sih. Orang tua pun kayak gitu, nggak yang memaksakan gitu. Yang penting nggak kegiatannya positif. Kalaupun bermain yang terarah lah Ya. maksudnya kan. Iya. Dan bapak memang hobi bola ya lo ya. Iya, suka lah. Di keluarga berapa orang? 4, Paulo nomor? aku nomor 2. Nomor 2, laki-laki semua ini? Nah, 2 cowok 2 cewek. Dua cewek, dua Iya, cowok. Setelah dari itu, baru ikut audisi yang apa itu? Ya, itulah setelah itu mungkin mulai kayak ke mulai ke Mulai arah serius lah. nasional. Mulai atau serius lah ya. Ya mulai di Milan itu sih. Di- Sebelumnya sempat kayak ikut Sumut itu kemarin ada turnamen piala apa ya? Piala di Kayak- Spora nggak? Yang di Spora ngadakan yang usia, ada kan dulu di Spora sering itu ngadakan Piala U13, 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 15, 17 Piala ya. Menpora. Iya, tapi kan itu makanya Sambil apa lu? Sambil apa? Santai aja kita. Santai aja. Nah, ya, minum. itu tadi. Dia mungkin awalnya aku bilang memang mulai dari AC Milan Junior itu sih. 9 junior ya. ibaratnya. Itu 2010 ya? 2000 berapa? 2010. Aku ingat lah. Seleksi. Waktu audisi AC Milan Junior itu di Stadion Teladan. Ya. Kebetulan kita dekat sama IO penyelenggaranya itu. Jadi si Paulo ini number one saat itu. Dan kelebihan si Paulo saat itu dia punya Fisik. yang kuat. PO2 max dia paling tinggi Paling di tinggi. antara semua. Nah, itulah salah satu dasar si Paulo ini Terpilih dipilih. dari seleksi AC Milan mewakili Sumatera Utara. Ya, ada berapa kalian itu loh? 3 Di ya? sini 4. Ada 4 ya. 4 dari Sumut. Masuk ke camp. Ya, seleksi lagi. Ya. Seleksi lagi di Seleksi secara lagi, nasional. ya. Nah, kan dikumpul secara nasional ini. Ya, Ya, di berbagai kota ya. Di tingkat nasional terpilih juga katanya dia. Ya. Tapi nggak berangkat. Nggak berangkat. Itu kenapa lo? Kenapa nggak berangkat? Itu karena lucu lah. Jadi dulu kan SMA masih sering main futsal gitu kan. Diajak abang-abang kelas sama kawan sekolah. Ya itu kenanya karena main futsal. Cedera. Ya. Sebetulnya- Jadi pelajaran lah buat aku. Nah, sebetulnya kan kalau dia sudah harus fokus, Iya, disiplin, Menjaga kan? diri. Tapi maklum lah, anak muda, remaja, kan? anak Iya, remaja kan anak muda masih suka apa. Tapi kesal juga lah ya perasaan waktu itu ya. Lo. Iya, iyalah. Kayak Sayang gitu ya. iya sayang kali kali ya. karena kan nggak semua orang dapat kesempatan Kesempatan. itu. Aku pun ya mungkin cuman itu aja kesempatan aku. Iyalah. Iya, udah. Siapa lah letting kalian waktu dia si Milan Junior itu yang terus Yang sekarang. teranjak juga berapa? Yang Terangkat tetap juga namanya. eksis sekarang sepak bola. Viwi lah. Viwi. Pak. Ini dari Milan itu ya. Ya. Kemarin SMS Liga 2. Iya. Ah. Sekarang juga masih. Sekarang ya, masih Bro? SMS kayaknya. Masih ada, Masih ada. masih ada. Viwi. Oka, tapi kemarin terakhir Liga 3 sih. Kan. Terus siapa lagi? Dari provinsi lain Provinsi lain siapa ya? yang lettingmu di Milan itu. Ini Gavin. Aku kenal dia dari Milan juga. Gavin. Gavin. Wan, ya. Gavin Guan yang di Iya. Barito juga itu ya? Sekarang dia di Bali. Kemarin sempat Tempat sama di Barito. Barito. Tempat sama ya? Sekarang ke Bali dia. Itu aja kayaknya seingat aku. Mungkin karena aku dekat juga kan, udah sama lama sama Gavin. Jadi bekal dari Akademi AC Milan itu semakin memantapkan niat awak, tekad awak lah ingin menjadi pemain bola gitu lah ya. Tapi serius lah, orang tua pun mendukung Ya. gitu ya. Nonton mendukung. Dan sempat awak di PSDS ya junior ya. Ya setelah itu ke Setelah PSDS. akademi itu ya? Iya, pulang ke PSDS di Sumut juara. Tapi setelah itu aku ke Jember. Setelah PSDS Ya. ke Jember. Tapi belum pas kita kalau nggak kita tanya siapa pelatih pertama yang mengasah bakat si yang apa ini? Mulai mengenal sepak bola itu masih ingat nggak siapa pelatih? Pelatih Paulo? bu. Paling tidak di SSB lah boleh kan? SSB yang paling aku kenal itu Pak Henry Dinal kalau Oh, tahu. Masih ada tuh. ini. Nah, Iya. ya. Masih aktif sekarang ya? Henry Dinal. Mantan PSMS pemain Iya. bawah itu. Iya, Henry Dinal. Orang tebing itu. Iya. Satu alumni sama saya itu di UMSU. Yumsu. Henry Dinal. Masih
memang Sering jumpa kita ya. dia sering jumpa ya. Sampai sekarang pun masih lah Pak Agung, Bang Agung. banyak almarhum Pak Amdardi itu. Om Dardi, pemain bawah juga itu loh. Back kiri Banyak PSMS, semuanya, orang ya. Simpang Limun. Di Sampai Jember, sekarang pun di Jember lama, 2 tahun. 2 tahun. Musim lah, ya. 2 musim ya. Jadi dari situlah penampilan nama itu dilirik oleh Indra Sapri. Dari Sapri masuklah timnas U19. Nah sebenarnya enggak. Jadi ceritanya timnas itu yang rekomendasi lah istilahnya. Iya. Yang rekomendasi ini dari pelatih dulu di Milan. Jadi pelatih aku di AC Milan ini dia pelatih fisiknya Pak Indra, Siapa itu? Nur Sailan, Siapa? orang Jakarta. Nur Sailan. Jadi aku mulai sama Pak Indra dari usia 17-18 lah. Memang kita lama sama-sama 17 sampai usia 19 itu. Jadi awalnya dari situ, setelah AC Milan Junior pelatih di situ rekomendasi sama Indra Sapri. karena memang kebetulan ada seleksi gitulah kan, Seleksi. seleksi terus kan. Ya udah. Dan Indra pun sur. Ya, karena kan memang banyak sih, kita banyak tahap mulai dari usia 17 itu. Dan satu kan memang Indra Sapri ini memang dia butuh pemain yang punya kreatif dan punya petarung, daya juang tinggi. Iya. Itu ada sama Paulus Tangga. Makanya dipakai dia 19 kan. 19. Dan waktu awak sudah di apa kabarnya lo? Sudah pernah di calling juga untuk pulang ke Medan waktu itu ya. Yang mana ini? Udah ada waktu itu untuk PSMS enggak? PSMS seingat aku 2000, aku udah di Barito itu. Oh udah di Barito. Untuk PON juga ya? Untuk tim PON? Nggak ada sama sekali. Oh nggak ada. Iya nggak ada sih setahu aku. Oh ada, tapi aku udah didaftarkan di PON Kalsel. Oh. Dan memang dari awal mereka udah, ya gimana, aku PON itu 2017 ya? 2016. 2016. Aku mulai Di Bandung. 2015 udah di sana. Di Barito Dan Putra. regulasinya kan nggak, bahkan udah boleh kan setahun kan. Setahun aku tinggal di daerah itu, aku udah bisa gitu kan main ikut daerah itu. Daerah PON itu ya. Tapi regulasi PON 2 tahun sebelum PON seharusnya batasnya itu. Karena aku Kalau nggak salah 2006 dari sana. 2015 aku udah di sana. 2015. 2015, Main PON 2016. 16. Jadi itu aku udah ikut prapon, bahkan udah ikut prapon. Di Barito ya. Jadi kalau nggak salah di sini hubungin itu udah pon, sesudah prapon. Sesudah prapon baru ngubungi ya. Jadi Iya. sementara awak sudah ikut prapon Iya. membela sana ya. Nggak boleh juga lah memang kalau udah Iya. prapon membela Iya. Kalsel PON. Mungkin itu kan ada pemikiran lah dari sini, mungkin kalau prapon masih oke lah gitu kan, nggak perlu yang kan ada 5 pemain Liga 1 pemain profesional kan itu Waktu itu boleh, iya, ya. peraturannya kan gitu. Mungkin ya itulah yang kami mikir, mungkin aku belum panggil, cuman ya itu aku udah terlanjur main di prapon di sana kan, nggak mungkin lagi aku main di sini. Jadi lo boleh dibilang di usia belasan tahun Paulo sudah merantau lah ya. Iya. Itulah resikonya untuk pemilihan profesi ini kan gitu kan. Dan bagi Paulo sendiri bagaimana waktu itu menjalani hidup anak yang seharusnya masih dalam pantauan orang tua tapi sudah harus merantau. Umur dia umur 15-an ya, 15 Iya, tahun ya. 15 Udah, tahun. udah meninggalkan orang tua. Orang tua. Nah, awalnya kaget aja gitu kan maksudnya, tapi ya nggak tahu ya, aku juga ya paling kadang pengen pulang gitu kan, adalah perasaan kayak gitu, cuman ya aku modelnya mau di mana aja pun nggak masalah gitu kan ya, paling Karena gitu dalam aja. tim juga ya, dalam Iya, tim juga kebetulan bersama sama dapat, kawan-kawan ya. aku cepat dekat lah sama kawan-kawan yang lain gitu kan. Udah beradaptasi ini Iya. Paulo ini, gampang dia berkawan. Kalau anak Medan yang sama-sama dari Medan atau darah Medan di sana ada satu tim di Barito. Nggak ada. Nggak ada, 2018 baru ada. Baru ada. 2017 2018. Tapi paling tidak lo dengan awak di usia belasan tahun awak merantau, paling tidak itu kan sebagai penempahan diri. Iya. Menempahan diri menjadikan si Paulo sebagai pria yang lebih tangguh, lebih bertanggung jawab. Kan itu dia lah kan? Iya. Nah, karena dia kan memanage sendiri dia ini.
Tergantung dia. Alhamdulillah. Sekarang Paulo masih tetap sehat nggak? Banyak juga orang kadang di usia itu penghasilan sudah ada, tidak ada pantauan. Bisa jadi apa? Melenceng. Nah melenceng. Tapi kau paten lah kau masih ingat kau apa itu kan? Poda tua-tua itu kan? Ya, pastilah. Nah, Terus ini terkesan dari Paulo ini khususnya di timnas U19 yang paling terkesan. Karena angkatan mereka ini termasuk Dream apa team. ini? Termasuk tim ya dream team ini. tim. Angkatan Evan Dimas ya. Bibit unggul semua lah gitu lah bilang ya. Jul Fadli juga ada ya. Pokoknya angkatan orang ini lah, angkatan orang ini sangat booming waktu itu. Booming kan. Maka itu bisa juara Asia gitu kan? Paulo sendiri gimana perasaannya bisa menjadi pemain Garuda muda di usia muda? Gimana perasaannya membela Indonesia Raya? Mana perasaan Paulo waktu itu? Awalnya ya nggak nyangka. Nyangka ya. Tapi ya itulah. Macam dia abang-abang juga lah kok jadinya itu. Nggak juga. Nggak juga ya. Karena kalau diceritakan pun namanya pada waktu ibarat kami lah awalnya gitu kan, untuk kayak timnas usia muda mulai diperhatikan setelah angkatan kami karena kami bisa berprestasi. Jadi kalau dibilang kayak di awang-awang karena ya nggak ada duitnya cuman masih ya memang benar-benar masih merintis gitu kan, memang Lagi pula kebutuhan kalian anak muda kan belum lah duit pada waktu itu nggak. memang benar Belum ya, dan belum yang ya. belum Belum lah, memang. ya. Duitnya belum beda dengan prioritas. sekarang ya. Jadi kayak kami ya memang masih main bola buat Berjuang buat untuk diri negara. sendiri, buat kesenangan gitu. Kesenangan. Oh, Iya, masih kesenangan buat ya. negara. Tapi kan Nggak ada kita mikir. punya rasa bangga tersendiri kan. Iya, Di usia bangga. muda bisa memberi sumbangsi untuk merah putih kan. Ya pastilah. Jadi itu aja sih. Sama kawan-kawan yang lain juga nggak masalah. Kadang ya ada nggak ada uang, yang penting kita main udah gitu aja. Tapi fasilitas lain kan kalian enak kan. Ya, Makan, fasilitas penginapan kayak apa semuanya. kayak biasa itu pasti ada. pasti ya istilahnya Aman lah. Aman lah kalau itu ya. Kalau untuk itu. Waktu di timnas U19 kejuaraan apa aja yang diikuti dulu hari itu? Usia 19 Pak. AFF AFF. di Brunei apa itu? Hasanal Oh, Bolkiah iya, ya. Bolkiah ya. Terus U20 lah, karena habis itu udah naik kan. Usia 20 AFC itu lah. Sih ya. Jadi Paulo udah kemana aja nih kalau di luar negeri, udah kemana aja? TC-nya apa? Oh, udah cobanya? beteng lah ini orang Pangururan ini. Udah kemana? Mana ini? Ya lumayan lah. Luar negeri udah banyak lah ya. Ya. Dan tercapai lah, terwujud lah waktu kau nengok final Piala Dunia 2002 itu ya. Jadi Dia menonton main bola di TV. Ronaldo. Sekarang orang lain yang menonton dia. dia. Jadi pemain. aura penonton itu macam mana tuh? Betul-betul di Stora itu. Orang Bikin ya itulah penyemangat kita. merinding ya. Ya merinding. Makanya waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya kan rata-rata semua pemain menangis. Timnas U19 dulu. Lagi pula dulu sekolah ini memang PMP sama PSBB kuat ini jiwa nasionalisme ini. Sama GBHN. Iya, Paulo. SMP di SD di mana dulu kau? Di SD sampai SMP metodis. Metodis mana? Metodis Marindal. Metodis Marina.